Perkenalkan, nama saya Resa Julianti Putri dengan NIM 1905982. Saya merupakan mahasiswa pertukaran dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya, jurusan PG PAUD. Saat ini saya akan mempraktekkan hasil dari mini riset dan rekayasa ide yang telah kelompok kami buat dalam mata kuliah Sosial dan Emosional Anak Usia Dini. Saya dari kelompok 5, kelas A, angkatan tahun 2019. Setelah kelompok kami melakukan observasi dalam tugas mini riset dan rekayasa ide di sebuah TK bernama TK Aisyah Bustanul Atfal 06 Medan, maka didapatlah sebuah permasalahan, yakni permasalahan anak yang agresif. Nah, setelah kami melakukan riset mengenai seperti apa sih solusi yang bisa diberikan kepada anak yang agresif, maka didapatlah sebuah artikel ilmiah yang menceritakan bahwa perilaku agresif pada anak bisa diatasi dengan metode storytelling atau bercerita. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan seperti apa metode bercerita kepada anak yang agresif dan seperti apa contoh ceritanya. Mari disimak. Adapun salah satu cerita yang bisa dibawakan untuk anak yang agresif, yakni cerita yang berjudul Aku Tidak Bertengkar dan diterbitkan oleh Bintang Indonesia Jakarta dan ditulis oleh Shipa dan Kitty. Seperti apa sih ceritanya? Ayo disimak. Di suatu pagi terdengar suara pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Siapa ya? Waalaikumsalam, kata Sabil. Ternyata yang datang adalah temannya Sabil, yakni yang baju hijau namanya Dino dan yang baju merah namanya Raffi. Hai Raffi, hai Dino, ayo masuk, kata Sabil. Nah, ini adalah Raffi. Hai Sabil, kita main mobil-mobilan yuk. Ayahku baru saja membelikanku mobil-mobilan. Lihat nih, ucap Raffi menunjukkan mobil-mobilan barunya. Wah, bagus sekali mobilmu warna biru. Aku juga punya warna merah dan warna hijau, ucap Sabil. Nah, sedangkan Dino tidak punya mobil-mobilan. Lalu dia bertanya, aku pinjam satu boleh? Ucap Dino, boleh, tapi awas hati-hati ya, jangan sampai rusak, kata Sabil. Mereka pun asik bermain mobil-mobilan. Kemudian, setelah beberapa menit mereka pun mulai merasa bosan. Aduh, bosan nih main mobil-mobilan aja. Gimana kalau sekarang main lompat tali, kata Sabil. Boleh tuh, ayo main lompat tali. Mereka pun sepakat untuk bermain lompat tali. Mereka bertiga pun mulai bermain lompat tali. Aku yang pertama melompat ya, ucap Dino. Dino ingin pertama melompat, sedangkan Sabil dan juga Raffi bersiap untuk memutarkan talinya. Tiba-tiba saja, aduh, Dino jatuh terpeleset karena menginjak mobil-mobilan Sabil yang ia pinjam. Dino lupa membereskannya setelah selesai bermain. Kuprak, aduh, jatuh. Dino, lihat nih, mobil-mobilanku kan jadi rusak, ucap Sabil gerak. Maaf ya, aku tidak sengaja menginjak mobil-mobilanmu, ucap Dino. Dino merasa menyesal. Sabil pun cemberut. Mobil-mobilannya yang berwarna merah kini telah rusak karena diinjak oleh Dino. Tiba-tiba terdengar ada Kak Sipa. Sudahlah Sabil, Dino kan tidak sengaja, ucap Sipa yang sejak tadi memperhatikan adik dan teman-temannya. Walaupun sedih, Sabil pun akhirnya memaafkan Dino. Ya sudah deh, tidak apa-apa, ucap Sabil tersenyum. Mereka pun membereskan mobil-mobilan dan bermain lompat tali lagi. Tiba-tiba Kak Sipa bilang,
Pintarnya adik kakak mau berbaik hati memaafkan kesalahan teman, ucap Kak Sipa. Karena Kak Sabir itu tidak suka bertengkar dengan teman, jadi lebih baik memaafkan teman, ucap Sabir tersenyum. Tamat. Nah, setelah tadi guru selesai membacakan cerita, maka guru bisa bertanya mengenai tokoh-tokoh cerita. Tadi dalam cerita yang dibawakan, kemudian sifat-sifatnya seperti apa, dan apa sih yang bisa didapat anak dari cerita tersebut. Nah, kemudian metode ini bisa dilakukan baik itu secara langsung jika PAUD-nya buka, yakni maksudnya sekolah, bisa dilakukan secara langsung terhadap anak ataupun bisa dilakukan secara daring jika sekolah belum melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pada intinya, dari semua kegiatan yang telah kita lakukan, kita harus tahu bahwasannya anak adalah peniru yang hebat. Maka untuk mengatasi anak yang agresif, berikanlah contoh-contoh perilaku baik kepada anak, baik itu melalui metode cerita ataupun bisa dipraktikkan secara langsung oleh orang dewasa, baik itu guru, orang-orang terdekat di rumahnya, dan juga lingkungan yang ada di sekitar anak. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.